Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Haji, barayanya mah pada kesempatan sore ini saya berada di Saung Kimo. Saung Kimo ini berada di jalan antara Pamanukan dengan Tamak Dahan, tepatnya di Pangadangan ya, Kebun Teh ya. Rancasari. Rancasari, ini masuk ke Rancasari. Oke, bersama saya sudah ada Pak Haji Asep Gunawan. Kami memanggil dengan Kang Asgun, singkatan dari Asep Gunawan. Kang Haji, damang? Alhamdulillah. Oke, Kang Haji ini adalah pria Taurus. Beliau lahir tanggal 4 Mei 1969. Nah, pria Taurus ini rata-rata dikenal ganteng. Paling tidak Kang Asgun ini ganteng di lingkungan keluarganya karena satu-satunya pria. Jadi beliau adalah ayah dari 2 orang putri dan tentu saja satu orang istri. satu orang istri suami. Oke, Kang Haji. Kang Asgun ini sibuk mengajar ya? Iya. Sehari-hari. Di kampus MIPDA juga ngajar juga, dan di Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Apa kesibukan selama Covid ini, Kang, kalau ngajar sekarang ini? Tentunya kan kita harus mematuhi aturan pemerintah, gitu kan. Bahwa proses belajar mengajar ini tidak boleh dilakukan secara tatap muka di kelas, gitu kan. Karena itu benar-benar harus ditaati gitu, berkaitan dengan masih wabahnya virus ini. Hal yang dilakukan berarti pembelajaran harus melalui dukungan internet, gitu. Media daring gitu ya? Daring, gitu. Daring. Kami punya namanya e-learning, e-learning yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, gitu ya. Semua data ada di situ di e-learning. Kami tinggal masuk, absen, ada bahan ajar, ada sampai evaluasi. Oh, semuanya ada Semuanya di sana. ada di situ. Ada absennya, ada evaluasinya, pemberian tugas dan sebagainya. Semuanya lengkap di situ. Kita tinggal masuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi kita saja. tinggal gunakan saja itu. Tinggal gunakan saja. Jadi Kementerian Agama menyiapkan e-learning, dan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Subang yang ada di Binong. Kang Haji kan wakil kepala sekolah. Betul. Oh, sampai sekarang masih wakil ya? Iya, masih wakil. Oke, Kang Haji. Nah, apa plus minusnya model pembelajaran daring ini, Kang? Akang kan terkenal katanya kalau ngajar santai, kadang-kadang bawa kopi sampai 1 gelas habis ngajar, ketawa-tawa. Nah, sekarang bagaimana itu dengan kondisi daring ini, Kang? Sebenarnya kan ini memindahkan pembelajaran gitu, dari kelas ke udara gitu kan ya. Oke. Tentunya kita tidak bertatap wajah dengan mereka. Artinya interaksi secara psikologis itu tidak tersambung dengan baik gitu kan. Karena kita tidak tatap muka. Bagaimanapun media ini tidak bisa menggantikan peran psikologis guru berinteraksi langsung dengan siswanya. Ada yang hilang ya, ada yang hilang rasa gitu, kehadiran itu. Ya, positifnya ya tadi, selain kita mencegah, juga proses pembelajaran bisa dilakukan secara kreatif gitu kan, dengan menggunakan media-media informasi yang sekarang gitu kan. Cuma kelemahannya kan kita berada di daerah yang semuanya tidak terakses internet secara baik gitu kan. Tidak semua daerah bisa mengakses internet gitu ya. Secara baik gitu kan. Dukungan sinyal gitu kan. Kadang-kadang mungkin untuk beberapa orang siswa bisa jadi dia pada saat itu orang tuanya tidak punya kuota dan sebagainya. Itu kendala-kendala yang sering ditemui gitu. Terus yang faktor yang paling utama adalah karena lamanya proses daring ini, kejenuhan mulai ini. Sekarang mulai jenuh ya. Jenuh. Mereka itu ingin apa? Tanpa memperhatikan apa, pokoknya saya ingin ketemu di sekolah gitu. Padahal kalau dilakukan di sekolah mungkin ya semacam kerinduan kita pulang kampung
kampung lah mudik ya. Iya, Padahal iya. kalau sudah pulang kampung ya seperti itu. Ya, siapa Nah, iya. sama-sama saja Bisa benar. aja gitu. Tapi kan lamanya mereka tidak bertemu, rindu akan Oke. sekolah, rindu tawa di kantin dan sebagainya. Itu yang mungkin yang jadi faktor sekarang mengapa siswa berteriak-teriak itu selain kayak salah satu yang saya amati adalah itu kejenuhan ya. Oke. Dan kerinduan terhadap bertemunya dengan kawan dan sebagainya. seperti Oke, itu. oke. Barayanya mah, terutama kaum muda, Kang Haji Asep Gunawan, Kang Asgun ini kawan dekat saya. Jadi beliau SD-nya di sini, Kang. Di Anugerah ya. SD-nya di Anugerah, kemudian SMP-nya kita satu angkatan, 3 tahun bersama. Lalu kemudian SMA-nya kita satu kelas. Di kelas 11, bahkan satu bangku ya, Kang, kalau Iya, nggak salah. pernah. Ya, jadi saya satu bangku dengan Kang Asgun ini di bagian belakang begitu di kelas 11. Nah, Kang Asgun rankingnya selalu lebih tinggi dari saya. Jadi saya Waktu itu. kalah dengan Kang. Oke, Baraya, ada yang penting tadi yang disampaikan oleh Kang Haji bahwa Kang Haji Asgun bahwa daring itu ada plusnya, tetapi juga ada minusnya. Minusnya adalah kehadiran rasa psikologis guru sebagai pendamping, sebagai juga teman dan bisa menasehati mahasiswa atau memberi siswa dan juga memberi contoh itu tidak bisa dihadirkan. Selain e-learning dari Kementerian dan Agama, ada nggak platform lain yang dibebaskan? Misalnya bebas boleh pakai WA, boleh pakai Google Classroom, Google boleh ya? Boleh. Oh, boleh saja. Biasanya mereka-mereka yang akses terhadap internet gitu kan, tingkat pemahaman terhadap aplikasi gitu kan, learning, ada juga kelompok-kelompok kecil gitu yang saya belum paham, dipahamkan juga susah. Maka dikasih solusi yaitu media yang sudah booming, yang sudah layak, yang sudah biasa, ya WA gitu kan. WA, Zoom juga boleh. Bisa semuanya. Bisa semua. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu mereka lebih pede ketika dia bertanya secara pribadi di WA. Kalau di e-learning semua orang baca. Semua orang lihatan, orang baca gitu. Nah, gitu. kalau ini bisa jadi ke WA pribadinya guru gitu, bertanya bebas dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Kang, sekarang agak bergeser, Kang. Kita dengar ini Subang kita ini IPM-nya masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Karenanya kemarin ketika saya sempat bertemu dengan Nyemah ke Kang Wakil Bupati, Kang beliau mengatakan bahwa ingin mengejar ketertinggalan IPM ya. Tapi kondisinya kemudian sekarang Covid. Sementara 3 hal pilarnya adalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, itu semuanya terpuruk. Nah, kira-kira di sektor pendidikan ketika kita terpuruk ini, ada kekhawatiran nggak soal loss generasi misalnya, hilangnya satu generasi, Kang? Tentu ada kekhawatiran itu. Khawatir itu ada sih ya. Ada. Karena apa tadi ya? Pendidikan itu kan bukan hanya transfer pengetahuan, knowledge ya dari otak, dari buku ini, tetapi yang lebih terpenting adalah rasa gitu kan. Rasa passion guru gitu kan, pribadi guru dan sebagainya. Dan itu tidak yang hilang itu kan, yang hilang gitu kan. Kalau memberikan pengetahuan, saya pikir justru teknologi lebih bagus daripada kehadiran fisik ya. Tetapi ketika menanamkan sikap, karakter dan sebagainya, teknologi belum mampu. Saya kira belum mampu gitu. Sebab di situ juga orang kan tidak seperti robot. Ada rasa gitu kan yang bisa disentuh oleh rasa lagi. Dan teknologi nggak ada rasanya. Mereka hanya berpikir logika ya. Itu yang jadi kekhawatiran itu muncul meskipun tidak sampai kepada rasa takut. Khawatir itu ada kalau ini terus-menerus seperti ini. Kalau terus-menerus begini ya bisa jadi ada generasi yang tidak bisa ketemu sama guru-gurunya. Akhirnya kemudian pendidikan karakter jadi kurang. Nah, itu ya, pendidikan karakternya karakter yang agak lepas gitu ya. Oke, Kang. Subang menghadapi industrialisasi. Ada Patimban, ada kemudian kawasan industri, banyak anak-anaknya yang lepas sekolah di MAN itu kan, walaupun dididik oleh Kang Haji untuk menjadi apa, tapi tetap Kang Haji sering bilang
mereka akhirnya tetap jadi kasir gitu kan. Betul. Nah, kira-kira pesan apa samping mereka sekolah gitu di SMA, di SLTA gitu, apa yang harus mereka siapkan selain menerima ijazah dan pengetahuan di sekolah kan untuk menyongsong era industrialisasi Subang? Apa yang harus mereka siapkan? Yang pertama kan penguasaan keterampilan gitu kan. Keterampilan teknis gitu yang berkaitan dengan industri gitu kan. Yang serupa soft skill ya. Ya. Tapi juga kan ada industri ini kan tidak hanya memerlukan teknologi tinggi kan. Ada juga perdagangan dan sebagainya gitu kan. Saya pikir misalkan menjadi kasir di Alfa, di Jogja dan itu kan bagian dari pekerjaan. Nah, di situ justru keterampilan yang sifatnya tidak eksak gitu, tetapi kemanusiaan gitu justru harus ditampilkan oleh mereka dasarnya gitu kan. Kemampuan dia bisa memahami orang gitu kan. Nah, kemampuan dia bisa menyapa orang gitu kan, tidak sapa, senyum, gitu terima kan. kasih. Betul gitu kan. Jangan lupa bahwa untuk mengucapkan terima kasih pun susah gitu kalau kan. Tidak dibiasakan. Ya, betul. Sekarang kan satpam aja tidak menjaga di pos saja, bahkan di beberapa bank satpam justru berada pada saat membuka kan. Betul, yang paling depan. Iya, depan dibuka pada satpam gitu kan. Nah, itu kan pendidikan karakter, pendidikan apa? Istilahnya apa tuh? Attitude ya. Nah, attitude yang itu ya. Dan sektor-sektor itu saya yakin banyak kan. Dibandingkan dengan kerja-kerja yang sifatnya teknis dan memerlukan keterampilan tinggi. Jangan lupa kebanyakan di kita itu lulusan SMA itu lebih banyak masuk ke dunia kerja daripada melanjutkan perguruan tinggi. Meskipun saya tidak punya data real ini resminya, tapi ketika saya ngobrol dengan beberapa guru BK, ketika ditanya berapa persen yang melanjutkan, itu saya yakin di bawah, jarang yang 50 ke atas itu melanjutkan gitu. Berarti kan mereka masuk ke dunia kerja lebih dari setengahnya lulusan SLTA itu masuk ke dunia kerja yang tidak dibekali dengan keterampilan sifatnya teknis, tapi kan harus personalitinya harus. Jadi Baraya, di samping ketika kita harus masuk ke dunia industri, di samping kita mempunyai skill yang memang dibutuhkan yang secara teknis, kepada kita juga harus disiapkan, kita menyiapkan diri begitu, kemampuan soft skill. Kemampuan soft skill itu ketika bagaimana berkomunikasi dengan orang, menyapa orang, kemudian bisa melakukan kerjasama dengan orang, menghargai lingkungan kerjanya, dan seterusnya. Dan ini kemampuan ini yang harus terus diasah. Saya pikir itu luar biasa sekali, Kang. Sekarang ini Kang, apa tuh? Kalau di ini mungkin bagaimana mengasah otak kanannya gitu kan. Otak kanannya. Sehingga tadi seseorang bisa ditolak kerja meskipun misalkan keterampilan memenuhi ketika dianggap dia tidak menghargai yang mewawancaranya gitu kan. Dianggap itu kan bisa jadi kan. Sebab wawancara itu harusnya eye contact, lihat mata, tiba-tiba dia lihat kemana-mana gitu kan. Bisa jadi meskipun diperlukan tereliminasi gara-gara personality yang dia tampilkan ternyata ya namanya orang ada rasanya gitu. Oke. Baraya, nih di masa yang lumayan singkat ini kita bisa mendapatkan beberapa hal penting. Nanti kita coba buat kesimpulan di akhir. Nah, sekarang soal ini, Kang. Subang ini punya potensi sumber daya alam yang banyak ya. Dari mulai ada pegunungan, ada kemudian di tengah sawah Akang juga di sektor pertanian juga. Kemudian di sana ada laut. Juga sekarang nanti ada Patimban. Sedemikian besarnya SDA-nya, lalu juga SDM-nya tidak kalah lah sebetulnya. Banyak tokoh-tokoh Subang yang sukses begitu. Nah, apa sebetulnya yang mesti sama-sama kita lakukan gitu, tokoh-tokoh Subang ke depan itu untuk menyongsong Subang yang lebih baik lagi ke depan itu? Apa yang diharuskan oleh kita-kita itu kan? Yang pertama kan bagaimanapun banyaknya SDM, SDA gitu kan, tanpa harmoni yang baik gitu kan,
yakin tidak akan bisa maju gitu kan. Jam tangan aja yang sederhana gitu kan bisa menggerakkan jarumnya, karena di dalamnya itu komponen-komponennya saling apa? Saling mendukung, nah saling ini gitu kan. Mungkin itu yang perlu diperkuat gitu oleh kita semuanya selaku orang Subang gitu kan, sehingga kita tahu posisi gitu kan. Kalau kita posisinya memang baut, ya harus jadi baut lah gitu kan. Jangan loncat jadi ingin itu gitu kan. Sehingga mendukung, sehingga sebuah jarum itu bisa bergerak karena rotasi kecil-kecil gerakan gitu. Nah, kekuatan itulah yang harus dihimpun dengan baik sehingga tidak berserakan dan tidak menggerakkan satu visi yang jelas. Jadi baut tiba-tiba dia berpikir karena merasa baut dia merasa paling hebat, kemudian gitu. ini merasa paling ini. Jarum juga jalan kemana gitu. Jarum kan kecilnya belok ke sini, wah dia kacau itu. Tapi semua komponen itu harus bersama-sama untuk mewujudkan visi yang sama. Visi Subang yang seperti apa gitu kan. Kang, luar biasa. Nah Kang, sekarang ini pertanyaan wajib nih. Akang kan tidak hanya di PNS di Madrasah Aliyah Negeri, tapi juga dosen di STAI ya, di MIPDA. Dan paling awal, sejak orang lain belum mengajar, Akang sudah mengajar di sana. Mungkin bukan generasi pertama, tapi generasi keduanya lah. Generasi kedua gitu ya. Kemudian di rumah juga sibuk, paling tidak ngurusin sawah juga ya. Manajer sawahnya gitu, liatin sawahnya. Jadi beliau itu penyawah juga. Nah, Kang, kira-kira yang membentuk karakter Akang gitu kan, kalau ketika kita bareng SMA sih sebetulnya yang lebih layak untuk terus menjadi dosen kuliah itu sebenarnya Kang Haji ketimbang saya yang sekolahnya biasa-biasa saja. Nah, kira-kira yang mencetak mentor, tokoh, idola, panutan, kira-kira yang membuat Akang seperti ini, lalu kemudian tetap di kampung berkhidmat, ngajar di SMA dan di ngasih kuliah, itu siapa Kang? Tokohnya Kang? Belum ke tokoh gitu kan ya, kita bicara hidup dulu ya. Iya, bicara itu dulu Kang. Apa tuh Kang? Hidup itu kan sudah ada garis tangannya gitu kan, KWR ya. Iya, sudah ada garis tangan. Garis tangannya, dan garis tangan itu ada yang bisa diubah, ada yang juga tidak bisa diubah. Kalau berbicara tokoh, saya malah bingung Kang Wer. Tokoh siapa yang bisa membentuk saya seperti sekarang gitu kan ya. Tapi ketika saya berpikir-pikir kok gitu ini, ternyata saya lebih banyak belajar itu dari buku yang saya baca Kang. Dari banyak buku yang dibaca. Ada buku gitu kan. Ada beragam buku justru yang saya juga kadang-kadang bingung sebenarnya saya itu kemana gitu kan. Kadang-kadang baca novel, kadang-kadang baca filsafat, kadang-kadang baca tentang psikologi gitu. Semuanya dibaca gitu, sehingga itulah mungkin yang jadi guru yang tidak pernah marah gitu. Sadar tidak sadar membentuk ya. Membentuk begitu. Jadi guru yang baik adalah pengalaman, bacaan, betul, karena tidak pernah marah kan? Iya, tidak pernah marah gitu. Jadi itu ya yang membentuk Akang itu. Selain ya mungkin ya tadi garis tangan yang harus saya jalani seperti ini. Oke Kang, ini perci bagian terakhir sekali. Kira-kira apa harapan Akang kepada anak muda Subang? Bagian terakhir ini. Tadi dijelaskan kan Subang ini menuju era industrialisasi. Dengan tumbuhnya banyak pabrik, investor datang ke Subang. Dari Karawang, dari sebagian pindah ke Subang. Ada proyek internasional. Bahkan dari internasional pindah ke sini juga. Internasional Pelabuhan Patimban. Saya berharap bahwa pemuda Subang itu tidak jadi penonton, tapi jadi pemain. Ya. Udah Subang harus jadi penonton, harus jadi pemain, tidak jadi penonton. Harus memainkan peran di situ. Sekecil apapun perannya harus bermain di situ. Jangan tersingkirkan, jangan apalagi terpinggirkan. Yang jelas tadi menjadi pemain. Seburuk apapun tetap dia pemain. Apapun kita harus melakukan perannya sebagai pemain. Tidak jadi penonton. Iya. Sebaik apapun penonton,
dia tidak dibayar. Tetap saja Kecuali penonton. Iya, penonton. Iya. Semangat teriak Iya. tetap penonton. Dia bayar karcis loh. Tetap karcis, oke. Sejak kapan dia main Luar biasa. dibayar loh. Oke, oke. Kasih Kang. Atur nuhun. Baraya, tanpa terasa durasi kita sudah lebih dari 20 menit dan seperti biasa saya mencoba mengambil 3 kesimpulan. Tentu tidak sebagaimana seharusnya pengambil kesimpulan terbaik. Saya hanya mengambil yang saya ingat saja. Yang pertama dari obrolan saya dengan Kang Haji Asgun ini, yang pertama bahwa setiap kita itu harus memainkan perannya masing-masing gitu ya. Kita harus menyadari bahwa kita sudah punya garis tangan, punya orbit, dan setiap kita harus memainkan perannya itu. Tanpa itu semua, maka sebesar apapun termasuk Subang kita, itu visinya yang sehebat apapun, kalau semua pemain mempunyai visi masing-masing, itu akan bahaya. Betul. Nah, sebagaimana yang kedua ada filsafat jam. Sebagaimana jam yang kecil itu dengan banyak komponen, kalau masing-masing punya orientasi sendiri, itu jangan harap kemudian jam itu bisa berjalan. Begitu juga dengan roda pemerintahan Subang. Semua tokoh-tokoh Subang, semua orang-orang hebat Subang masih bersama-sama membangun Subang dengan filsafat jam dari Kang Asgun yang luar biasa. Kemudian saudara, sahabat Baraya, yang ketiga yang bisa saya simpulkan adalah siapa yang bisa membentuk kita tidak hanya tokoh, tidak hanya orang, tetapi pengalaman, banyaknya bacaan, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu yang menuntun Kang Haji seperti yang sebagaimana sekarang ini. Beliau menikmati hidupnya, beliau di daerah, di kampung kelahirannya, di rumahnya, tapi tetap mengabdi di dunia pendidikan. Saya pikir itu Baraya, banyak hal yang kita bisa ambil, tetapi 3 penting itu menurut saya yang bisa kita jadikan pegangan. Hatur nuhun Akang, Sami-sami. hatur nuhun punten milik aya kalepatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes.